Ojo goyang mas. Iya makanya ini ditahan. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, semakin cerdas kita dengan paparan yang disampaikan oleh Jolo tadi tentang surat An-Nazm. Saya juga baru tahu ternyata seperti itu. Ya alhamdulillah aja, bisa hanya cuma gitu aja. Kenapa? Kita semakin menyadari jalan itu semakin terlihat jelas. Bahkan alamat itu sudah semakin terlihat. Oh itu loh tempatnya tuh. Yang dulu cuma sekedar titik karena dari kejauhan, setelah kita mendekat bahkan tadi sampai berjarak 2 busur panah. Saya kalau ngomongnya sudah takut ya. Karena kalau saya ngomong seperti ini, apakah yang saya lihat sama dengan yang pemirsa lihat? Kan belum tentu sama. Tapi saya yakin pemirsa pun akan mengalami seperti yang saya alami saat ini. Karena apa? Ya tadi ketika jarak itu dengan Jibril ini baru nih, bukan dengan Allah, dengan Jibril. 2 busur panah tadi. Dan itu tadi juga barusan disampaikan sama Ki Jolo, baru dibuka. Saya bayangkan tadi itu panah, 2 busur panah seperti itu gitu. Ternyata itu gambaran wajah kita sebenarnya. Jadi saya sudah tidak bayangkan panah lagi sebenarnya. Jadi saya sudah mengatakan dia saling berhadapan gitu aja wis sudah. Oh itu nanti di ayat berikutnya. Tapi dalam arti di sini berhadapan itu bukan kita kalau kita berhadapan di cermin, bukan. Itu juga bisa, tapi kan itu pakai mata fisik. Nah, di sini kita pakai mata batin. Nah, masalahnya mata batin ini kan ada yang menumbuhkan, ada yang menyebabkan kita sadar, paham, terlihat gitu. Sekarang gini contohnya. Saya bukan mau mengini ya, tidak. Saya cuma gini aja. Ini saya lihat Ki Jolo nih sekarang kayak gini, kondisi mata terbuka. Sekarang saya pejamkan mata, saya juga tetap bisa melihat, tidak ada bedanya antara saya pejamkan dan terbuka. Iya. Itulah maksudnya pemirsa. Tapi kan harus ketemu dulu secara otomatis. Tidak ada orang yang bisa membayangkan sesuatu kalau dia belum pernah melihat dan ketemu, tidak mungkin. Tapi sekali dia ketemu, itulah besok yang datang menjemput. Dan itu sudah saya angan-angan sebenarnya sejak dulu. Cuman belum ada yang bisa menjustify saya. Makanya ketika saya bertamu, saya tanya, nanti siapa? Dia senyum-senyum. Ini senyum-senyum. Ngerti apa enggak? Ketika saya pancing ke sini saya salahkan? Iya katanya. Saya pancing saya salahkan ke sini? Iya katanya. Kalau sekarang saya tidak. Hakul yakin saya siapa yang menjemput saya sudah tahu. Gitu loh pemirsa. Artinya tadi alamat jelas, jalan sudah jelas, lampu sudah saya ikutin, kendaraan sudah ada, kunci tinggal ditaruh. Lah siapa yang nanti kendaraan ini? Om kita lahir sudah dikasih itu, otomatis kita yang bakal nyetir nanti. Kendaraannya juga itu. Nah, pemirsa, tapi tidak menjadi takdir. Karena takdir itu tinggalnya di rumahnya di Jalan Aksana nomor 72, itu takdir. Enggak. Oke, kita teruskan ke surat 25 mas. Ini mas, surat 25 ayat 7 sama ayat 20 mas. Surat 25 27 ayat 25, surat 25 ayatnya 7 sama 20. 7 sama 20, jangan 7 sampai 20. Oke, nah gitu. 7 sama 20.
Terus Al-Kahfi 18:10. Terus Al-Kahfi 65. Terus. Al-Kahfi 17, Mas. Nah ini nanti dengan ngerti Kitmir itu, ngerti Guru Mursyid. Nanti di sini dengan ngerti ini. 25 ya. Terus Al-Kahfi 10. Ya, saya izin dulu. Baca dulu kan. Oke, baca dulu aja. Al-Furqan, pembeda. Selawe itu Al-Furqan ya. Ya, Ya. ayat 7. Betul, ayat 7 sama ayat 20 nanti Al-Furqannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu mali hadza rasuli ya'kulu ta'ama wa yamsi fi aswa laula unzila ilaihi malakun fayakuna mahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Nah itu tuh. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Ia memberi peringatan bersama dia. Ayat 20-nya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu maha melihat. Lanjut. Oke. Surat 18. Oh, jangan dulu, surat 2 ini dulu aja, Al-Furqannya dulu, nanti Al-Kahfi kan beda. Jadi Al-Furqannya dulu. Jadi di Al-Furqan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi itu ya menungso lumrah itu loh Mas. Ya. Hanya menekankan itu. Sehingga kamu jangan mempunyai dakwaan yang macam-macam tentang kenabian dan kerasulan. Tapi ingatlah, sekalipun beliau itu ternyata sama Allah diciptakan dan dijadikan itu seperti dirimu, tapi dia punya kekhususan. Istilahnya nek pemerintah nenek enggak wong sing mempunyai kekhususan. No sekda. Nah, masalahnya seperti itu loh Mas. Ini menunjukkan bahwa apapun yang berkaitan dengan Allah menciptakan dan menjadikan itu ada kekhususan, ada pengecualian. Tapi ya ada yang dipukul rata menjadi linasi hamba. Karena begini, seperti apapun yang namanya Kanjeng Nabi, ada kerasulan dan kenabian itu, dia diba'at sama diarsalah. Itu tapi kan beliau juga linasi dan hamba Mas. Cuma beda karo jenengan kok, sehingga jenengan nek menjadi hamba itu pol-pole ya kekhalifahan itu pakaianmu. Artinya begitu jabatanmu gitu loh. Sebuah jabatan itu. Lah pangkatmu tertinggi nanti al ulama warasatul anbiya, menjadi insan yang mukhlis. Kok nek kembali tapi jiwanya tetap podo Mas. Menjadi jiwa yang mutmainah. Ya. Itulah. Dan sama-sama mempunyai tingkat kesadaran. Itulah Mas. Sebetulnya ke sana arahnya. Itu sekalipun perbedaan di kenabian dan kerasulan. Istilahnya gitu kemarin saya ngomong bahwa hak cipta itu loh Mas. Kalau kenabian kan di hak cipta dengan 4 unsur. Kalau kita kemarin kan hanya 3 unsur itu. Tapi nanti menggunakan tingkat kesadaran, menggunakan apa itu? Apa saya ngomong tadi? Tingkat kesadaran sama tingkat kesadarannya sama lah. Nanti bagaimana tingkat itu kamu bisa menyadari, tingkat kesadaran kan juga berbeda-beda Mas sebetulnya. Tapi mempunyai sumber kesadaran yang sama itu Mas. Makanya gini aja lah saya contohkan ben jenengan kok paham tenang.
Saya contohkan yang paling sederhana aja seperti ini. Nyun sewu, Pak Prabowo sebagai presiden sekarang, ya, dia itu punya rasa bahagia apa enggak? Otomatis. Tapi nyun sewu, tukang becak duwe rasa bahagia apa? Sama. Cuma Kan manusia nanti juga. sosok dan value kebahagiaannya Berbeda. akan berbeda. Tapi ternyata punya dasar sedih, rasa senang, rasa bahagia. Pak Prabowo kira-kira nanti nangis ora, Mas? Sering Tukang becak. juga sama. Nah, berarti aku nek menerjemahkan iki kira-kira wong melenceng dari kaidah-kaidah apa enggak? Iya. Karena sesungguhnya harus bahas itu. Itu loh. Kita sudah pernah membicarakannya di video paling awal. Pak Prabowo makan pagi, sarapan pagi. Pak Beca juga makan pagi, sarapan pagi. Namanya sama sarapan pagi, tapi tadi tentu saja berbeda antara pangkat profesinya Pak Prabowo yang presiden dengan profesinya orang yang Bukan presiden. Ya, artinya ini kan orang-orang musyrik itu nyepelek neng Kanjeng Nabi. Wong awakmu ya menungso lumrah kok makan makanan sama. di pasar. Kan megelne ngono lho maksudku. Karena hanya pengen menolak Al-Qur'annya itu loh sebetulnya. Ngono lho Mas. Karena nek Al-Qur'an iku tak tampa, lah legasiku selama iki ya gugur. Ya. Lah jamaah aku sakmene akeh nyun sewu kan kaitannya validasi ya Mas. Karo aktivasi lingkungan sekitarnya. Sama umplung beredarnya. Semua langsung lah repot. Terus nyuwun sewu, jenengan itu kan taruhlah selama yes, itulah wes. Aku hanya pengen mengetengahkan sesuatu yang real. Cukup lah, cukup. Ya, saya hanya Realitas mengetengahkan kehidupan itu. sesuatu yang real gitu aja lah. Kan sudah tadi dibahas dengan 4 kitab itu. Makanya disempurnakan sama ilmu kitab. Betul, ilmu kitab itu. Lagu apa kenabian kerasulan aja mbok omong nek perkara kuwi wis beliau itu memang ya prototipe itu. Sebetulnya kamu ya prototipe itu Mas ngono lho. Tapi kan menerjemahkan iku wis umur sampeyan awake dhewe Mas. Ya, itu juga. Itu loh, Mas. Memahami itu kan baru sekarang. Masih untung. Ya sangat beruntung kok masih untung. Iya aku ngomong langsung Masuk. sangat beruntung. Nah, dibandingkan orang-orang yang tidak dapat ayo. Ya serasa ngelokne wong-wong Nah, beruntungnya Nah, kita. kan saya itu. kemarin kan belum dapat kayak apa. Ya wis gak paham. Ya, walaupun ada aja kegelisahan itu, makanya kenapa mencari karena tadi ada beberapa indikasi atau pertanyaan yang tapi saya sudah rasakan, tapi malam ini saya terjawab sudah apa yang selama ini saya yakini ternyata benar, yaitu cuman nggak ada yang berani mengatakan itu tadi. Ya ini baru ini ketika tadi disebutkan 2 busur panah, saya langsung membayangkan persis seperti yang selama ini saya bayangkan. Tapi saya sebenarnya tidak bayangkan, saya sudah melihat kok. Cuman saya tidak berani menyebutnya. Karena apa? Tidak ada dasarnya. Kalau sekarang dasarnya jelas, sopo sing marani, sopo sing jemput engko. Enggak takut saya. Oke. Oke, sekarang di Al-Kahfi-nya Mas yang 10. Al-Kahfi 18 ayat 10. Iz awa al-fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. 65-nya Iya, teruskan aja. Kan satu surat itu. bahwa jada abadan min
ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ini pertanyaan betul. Sekarang 17. untuk yang Al-Kahfi, Al-Kahfi itu surat 18 ayat 10 pemirsa ya. Itu sesungguhnya saya tak tanya sekarang di sini dibaca ya. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Saya tak tanya, berarti sesungguhnya petunjuk segala urusan hidupmu itu apa? Petunjuk Segala urusan hidupmu, dirimu itu sendiri, tapi dikemas dengan Al-Quran, Nul Karim. Dirimu itu kan jadi petunjuk itu kan dirimu itu sendiri sebetulnya. Makanya tadi Mas Kaji kan tanya, lah terus untuk memahami itu gimana? Ya karena kamu punya akal pikiran, datangnya surat ayatnya di dalam dirimu itu, ya waconan awakmu itu telusurannya. Jangan ngomong-ngomongan awakmu itu, gitu loh. Nggak usah yang dari luar. Kan berarti nek kamu ngomong terhadap dirimu sendiri kan nggak perlu ada suaranya, Mas. Mau memang di dalam dirimu sendiri. Kan juga nggak perlu ada bisikan dari luar. Wong sudah ada di dalam dirimu, mengalir dalam darahmu kok. Ya omong-omongan dewe neng awakmu kan malah gendeng loh. Kan kamu berpikir itu kan nggak perlu bersuara tuh Mas sebetulnya. Kan hanya begini aja. Nyuwun saya begini. Thomas Alva Edison, Archimedes mau dibunuh sama raja kalau tidak menemukan emas kulukku ini, belangkonku yang saya pakai sebagai kuluk rajaku ini, emas murni apa bukan? Kalau tidak tak bunuh, tak penggal kepalamu. Tidak bisa, bingung dia. Akhirnya dia sampai karena panasnya tubuhnya berpikir tinggi daripada saya nanti dipenggal leher saya, masuk ke jeding atau apalah istilahnya. Akhirnya kan menemukan ternyata apa yang masuk ke dalam air, apa yang tumpah itu ada kesesuaian. Itulah nanti terus menemukan hukum Archimedes itu tuh Mas. Nah itulah. Itu kan sesungguhnya dia sakit karena bingungnya berpikir, kan nggak diomongi sopo-sopo Mas itu. Terus sekarang yang menemukan hukum gravitasi bumi, Thomas Alva Edison, terus Tesla, banyaklah penemu-penemu. Salah satunya siapa itu? Banyaklah ya. Ya salah satunya itulah. Itu kan dari perenungan, dia duduk di bawah pohon, merenungkan diri, bukan kok terus dibisiki gini enggak. Keceblokan apel malahan. Loh, apel kok jatuh dari situ ke sini, daun jatuh dari situ ke sini. Akhirnya menemukan hukum gravitasi bumi itu. Einstein menemukan apa, dibisiki, tidak meneliti reaksi apa yang ada di alam semesta. Profesor Akimura yang Jepang itu menemukan kristal air, ternyata kalau dibacain sesuatu yang baik ditiupkan menjadi konfigurasi atomnya berubah menjadi baik. Itu kan juga dari penelitian gitu loh, dari riset di laboratorium. Aku menemukan Allah justru di laboratorium kan gitu. Artinya kan saat dia puncak memikirkan segala sesuatu yang dihadapi, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi problem solving. Ternyata tidak dibisiki, tidak diomongi, tidak di ini gitu loh. Tidak sesuatu yang dilihat dengan mata kan gitu. Ya, kalau usah jauh-jauh ke sana. Kamu ibat aja lah susah. Ya, itu contohnya. Itu loh maksud saya. Kan Pak Mukibat itu karena setiap hari mengalami praktek nyetek seperti ini, oh kok jadinya seperti ini. Akhirnya menemukan. Ya seperti itu. Jadi Allah jangan kamu dekati dengan penglihatanmu, dengan indrawimu, dengan pendengaranmu. Itu nanti malah bukan gitu loh. Kaget mana disumpret karo tiupan Israfil gitu. Ya, itu. Terus itu yang ayat 17 Mas. Itu tadi yang 65 Mas ya. Iya.
Yang 65 sudah belum? Sudah, yang 17. Ya ilmu laduninya kan belum kayaknya ini tadi belum kasih singgung. Itu sekarang yang 65 Al-Kahfi 65 mas, sorry. Ini yang baru ayat 10. Yang 65 belum. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Oke, sekarang saya tak tanya. Lah, sekarang Archimedes menemukan ilmunya itu, Albert Einstein menemukan ilmunya itu, apa rumah samurai mengkongsi Gusti Allah melalui proses ritual yang berat, riset, melalui proses eksperimen yang luar biasa. Ya itulah sesungguhnya ilmu laduni mas. Karena sebelum menemukan itu kan dia tidak ada yang ngajari. Yang ngajari siapa? Ya dirinya itu sendiri dengan lingkungan alam semesta itu. Pengalaman yang dicoba berulang-ulang. Nah, itu sesungguhnya ilmu laduni. Jangan kamu anggap ilmu laduni ya kamu ngidu neng banyu itu. Practice make us right, repetition make us perfect. Itu bahasa Maduranya ya. Itu sesungguhnya ya. Jadi nanti biar tahu, makanya Musa bergurunya kepada Khidir itu sesungguhnya yaitu Khidir itu sesungguhnya kenabian yang mewakili bisa mengalami karena bisa menghadirkan seluruh unsur yang ada di dalam dirinya itu loh mas, dengan puncak kesadaran tertinggi. Sudah itu aja lah. Sekarang yang ke-17 mas, Al-Kahfi 17-nya mas. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim data yamini wa idza gharabat taqriduhum data simali wa hum fi fajwatin minhu zalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pemuda Kahfi itu menemukan cahaya itu di kanannya itu, karena cahaya itu memang sebuah kebenaran itu. Tapi saat jenengan nanti sudah menemukan sebuah kebenaran itu tidak kamu pertahankan, maka kamu akan condong ke kiri akhirnya. Itu maksudnya, disitulah mengapa kamu dikasih tangan kanan dan kiri itu, untuk menunjukkan kalau kamu sudah menemukan cahaya, maka cahaya itu kamu pertahankan bagaimana selalu menjadi petunjuk terus. Jangan sampai nanti dia berjalan sampai condong ke kiri itu. Sehingga kaitannya nanti dengan amarah lawama. Kalau kamu sudah menemukan amarah berjalan ke lawama, maka ketemukan sampai puncak sadarmu itu, sehingga menemukan mutmainahmu itu. Itu sesungguhnya. Sehingga jangan sampai ke kiri kamu biarkan, ya bablas anginnya nanti gitu loh mas. Itu sebetulnya arahnya ke situ. Tapi selama ini penerjemahannya bukan seperti letter luck diterjemahkan
koyok srengenge terbit dari timur nanti angsur ke barat, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana dalam kegelapanmu di gua itu kamu menemui kesadaranmu tentang cahaya yang telah kamu terima itu, sehingga nanti cahaya itu tidak akan lepas lagi kamu dari amarah menjadi lawamah, menjadi mutmainah karena kesadaranmu muncul. Jangan sampai setelah kamu menemukan kedekatan terhadap anak panah yang ada di dalam dirimu, justru kamu lepas. Ya kamu dalam kegelapan terus. Iya. Itu loh Mas. Pemirsa channel petunjuk kecerdasan. Kalau pemirsa lihat 2 video sebelum ini, itu kalau kita masuk ke rumah, kalau panah kita dengan panah dia tidak sama, wah rame. Tapi kalau panah kita sama dia sama, langsung beres sudah itu. Otomatis. Tidak ke kiri, tidak ke kanan itu. Ya, betul. Jadi boleh di kesana boleh, sehingga nanti tingkat rasamu itu ketemu gitu loh. Tapi nanti kalau kamu ndak, ya kamu tidur di genteng, ya tidur di kasur kan gitu. Akhirnya ndak pernah menemukan rasa gitu. Ya, Mas. Gini aja lah. Saat ilmu itu sudah kamu terima, kalau kesadaranmu tumbuh, maka kamu mengalami puncak rasa, Mas. Tapi tapi begitu jenengan bisa menemukan cahaya itu ndak kamu sadari, maka cahaya itu akan berjalan ke kirimu. Hilanglah cahayanya, itu loh Pak. Sehingga akhirnya kamu malah ndak bisa mencapai puncak rasa karena kesadaranmu hilang. Akhirnya cahaya tidak menjadi cahaya. Iyalah. Akhirnya cahaya tidak menjadi cahaya. Itu karena kaitannya dengan kesadaran Mas ini nanti. Itu ya clear ya. Nah, selama ini nggak tahu ini kamu baca gimana, saya bingung. Ro'a itu artinya tidak mendustakan apa yang ada di pikirannya. Ro'aya itu berarti kaitannya dengan akal pikiranmu, hatimu orang mendustakan apa yang kamu pikirkan, ngono lho Mas. Jadi pikiran karo hatimu matching dengan apa yang kamu dengarkan. Awalnya kan dari kamu dengarkan Mas, mari ngono mbok pikir, mari ngono mbok ngen-ngen neng ati. Ati kan berarti ngenep, kamu ngenepnya pikiran ngono Mas. Sehingga wukuf kan mesti neng Padang Arafah tuh Mas, iya bener. Iya. Sing jenengan wis nate rono ya Mas. Ya iyalah. Nah. Dibatasin area. Nah, Tapi di sini wali yang mursida diartikannya dengan dapat memberi petunjuk padanya gitu. iya, ya mursidai kan seperti apapun Kanjeng Nabi sebelum si Ahmad itu kan duluan pemuda kafi itu Mas. Itu nanti mursid itu artinya dia si Ahmad berguru pada pengalamannya pemuda kafi itu. Makanya yang bisa dikatakan mursid kan hanya pemuda kafi Mas. Karena termaktub dalam Quran surat itu, berarti orang lain selain pemuda kafi kan tidak bisa kamu jadikan mursid. Nenek wong ngaku-ngaku mursid itu turun batu ngono lho. Karena dia tidak ditampilkan di situ kok. Berarti yang perlu sing dadi mursid selama ini berarti siapa? Yang jadi mursid selama ini bukan diri kita. Lah gini loh Mas, maksudku konteks saya itu kan ngomong ayat iki Mas. Ya. Berarti yang berhak untuk menjadi mursid itu siapa? Kita. Di konteks ini loh. Kan berarti Si pemuda pemuda kafi. akafi. Nah itu. Lah pemuda akafi itu nek dalam dirimu siapa? Pemuda kafi dalam diriku. Iya. Ruhani itu. Sebetulnya pemuda kafi dalam dirinya Mas Kaji itu termasuk salah satu ide-ide yang turun itu tadi Mas. Makanya jenengan termasuk warokoh, ya termasuk dadi Musa, ya termasuk itu loh Mas. Jadi itu kan gabungan semua. Berarti pemuda Al-Kahfi yang ada di situ itu jenengan sebetulnya Ide-ide tadi. gini lah. Roh sampean itu jane kan sumber ide Mas. Lah dari roh sumber ide itu kan nek ora dikei Allah dija'ala lakum sam'a wal absara PPH. Iya, Pak Umar. Berarti mursidmu kan PPH-mu iku. Ya, Lainnya PPH-mu nek mbok gawe mursid melenceng nih sampean ora kira-kira. otomatis. Wis ngono ya lho Mas. Selama ini jenengan gunakne mursid kan wong.
Itu tidak boleh. Oke. PPH berarti kaitannya mbak apa? Lampu petunjuk. Kaitannya dengan pendengaran, penglihatan, Penglihatan, dan hati. hati. Itulah sesungguhnya mursyidmu, Mas. Warokoi dari kata-kata waroa, yang beri petunjuk, yang musida. Ya. Ya, I know. Jadi jenengan iso menajamkan pemikiranmu kan kau ngrungokne dhisik ayate Allah. Nek wis mbok rungokno mbok pikir ning otak ayate Allah itu nek mikir kan yo ning awakmu to, Mas. Otomatis. Nah, setelah itu menemukan neng atimu karena atimu ngerti neng Padang. neng Padang Arafah ngono, Mas. Padang Arafah kan berarti kamu harus mensucikan hatimu, mbok jembane. Keluasan berpikir dan Yes. menerima. Wes, paham saiki? Nah, Lebih logis mana nerangnya Al-Qur'an ngono karo diterangi dengan cerita atau dongeng itu? Udah ya. Ya. Sekarang Ja'aro Aina sudah toh? Ya ro'a bukan nador, basor. Makane nenek wong tekok neng Aisyah. Aisyah nyuwun sewu. Apakah Nabi Muhammad itu melihat Tuhan? Kan nenek sing takok ngono neng Aisyah. Nah, makane karena jenengan pernah krungu ngono ora? Aisyah ditakoni salah siji wong Aisyah apa Aisyah? Oh, sorry. Aisyah lah, bojone Pak Eri. Sebenarnya Pak Eri. Aisyah, jadi garwane Kanjeng Nabi. Aisyah itu dari kata-kata ainun, mata yang sah melihat kealaminannya Kanjeng Nabi. Makanya digandengnya menjadi istrinya Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi beristri Khadijah seorang janda. Kemarin kan sudah saya bahas itu. Setelah itu Kanjeng Nabi baru bisa menggunakan daya pandangnya terhadap sesuatu itu yang betul-betul sahih karena dekat menemukan busurnya itu tadi deh. Iso narik ngono Mas maksud. Lah janda Khadijah itu sesungguhnya Kanjeng Nabi saurunge dekat mek Quran wis nampa keturunan-keturunan kok banyak paman-pamannya itu. Clear apa ada di sini? Tuh. Karena ini perjalanan kejiwaan sesungguhnya. Itu Mas ya. Clear iki ya. Akhirnya kan wis menemokne iku mata panahnya menjadi perawan karena Syah Aisyah itu loh Mas. Aisyah. Nah, sekarang Quran surat 53 Mas. 18 53 surat apa Mas? 53 surat Ini wis akeh ditulis iki. Najm. An-Najm. Ayat Sik to Mas. An-Najm bener ya 53. Oh betul, An-Najm 53. 25 tadi surat apa Mas? Al-Furqan. Oke. Sekarang 53 surat An-Najm 18 Mas, dibaca Mas. Laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Itu mau sampai Aisyah kalau Wush, suginya tentu. Makanya gue Awi itu Fatimah itu dari siapa? Fatimah itu dari siapa? Anak dari siapa Fatimah? Fatimah ya Aisyah sama Kanjeng Nabi untuk Fatimah. Suginya di situ.
53:18 surat Iya, Mas. An-Najm. Saya tahu wajahnya sih Mas. Saya Arabnya saya wajah Mas. Laqad ra'ai min ayati rabbihil kubra. An-Najm 53. An-Najm 18. Iya, suratnya 53, ayatnya 18. Sorry. 17 Mas. 18 Mas. Ro'a min ayati rabbihil kubra. Jadi lakot sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang sangat besar. Ro'a ini melihat dengan pemikirannya itu loh Mas. Jadi melihat dengan pemikirannya Mas. Jadi makanya jirona ja'a ro'aina, lihatan dengan pemikiranmu. Kamu datang ke sana itu nek ro'a itu kaitannya dengan pemikiran. Jadi kamu melihat kebesaran Allah itu dengan pemikiranmu gitu loh. Jangan dengan melihat secara pengen mata itu jangan. Tapi lihat dengan pemikiranmu. Makanya selalu ditekankan bahwa Al-Quranul Karim itu selalu bacaan dengan akal pikiran. Maksudnya ke situ. Sehingga setelah kamu menggunakan akal pikiranmu, Al-Quran itu betul-betul nanti menjadi sebuah kebenaran yang hakiki itu loh Mas. Ya, sesuatu yang tidak bisa kamu ingkari karena kebenaran. Terus surat 24 ayat 35 Mas. 24 ayat 35. An-Nur. An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarqiyatin wala gharbiyah takadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahillahu li nuri man yasha wa yadribu Allahu amthala linnas wallahu bikulli shay'in alim. Ini alurnya Mas ya. Sehingga karena di situ dijelaskan betul bahwa sesungguhnya apa yang dilihat oleh Udah ahpila di jalan gua itu betul-betul sebuah realitas dirinya itu. Dia menemukan sebuah realitas kejadian dirinya itu betul-betul sudah wujud menjadi manusia itu Mas. Sehingga apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan dengan alam semesta itu kan terjadi relevansi
konektivitas yang real, sehingga kamu membenarkan keberadaannya itu. Inilah sebuah kebenaran yang tidak bisa kamu tolak dengan kejadianmu itu sendiri. Sesungguhnya itu loh Mas. Itu karena apa? Kebenaran itu ternyata ilmu dari Gusti Allah dewe, kan gitu Mas. Sehingga akhirnya dia tidak bisa seperti apapun mengesampingkan bahwa oh inilah akhirnya dengan menemukan nur di atas cahaya, kan gitu akhirnya. Ya otomatis oh iya memang ternyata saya sudah jadi, kejadianku ada di sini ternyata diikuti dengan hands buku, dan ini sebuah kebenaran yang real. Saya menghadapi alam semesta ternyata dengan sesuk-isuk nemoni isuk real apa ndak? Itulah nur ala nurin menurut Mas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kejelasan, untuk bagian ini terus terang saja, kalau kita tidak diberitahu sangat sulit. Nah, itu aja. Karena kalau kita meraba-raba dijamin tersesatnya gitu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu. Seperti juga Rasul saja, Ahmad saja dibimbing agar jadi Muhammad. Nah kalau kita nggak ada yang bimbing, Ya keblaksak-blaksak. nah itu dia. Artinya itu tadi lah kenapa dibutuhkan Guiding. terpujilah wahai engkau Ibu, bapak, guru. Dengan catatan gurunya tidak minta bayaran. Kalau yang dibayar bukan guru, profesi guru. Nek iso gurune bayar ana sing teko. Ngekekno mangan sing teko kuwi luwih mulia tak omongi. Wis ta. Sebetulnya seperti itu memang harusnya. Terus surat 6 ayat 103 Mas. Surat 6 ayat 103. 6 ayat 103. 6 itu apa? Al-An. Dan surat Al-An'am, binatang hewan. Al-An. Juga kayaknya 103 kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum la tudrikuhu absaru wa huwa yudriku absara wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Jadi dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus, maha mengetahui. Ini ayat sama bahasa kalam. Oke, berarti begini pemirsa. Di surat Al-An'am ini artinya adalah suratnya ya surat kewan ngono wis. Nah, artinya begini. Kewan ini kan gak iso ndelok cahaya. Artinya cahaya itu kebenaran, Pak. Padahal adanya kebenaran itu kan di dalam hati tuh, Mas. Makanya nurani ngomong kebenaran itu, Mas. Berarti sebuah kebenaran itu hanya bisa dilihat tidak dengan mata, tapi dengan mata hati. Lah cahaya itu sebetulnya menerangi hatimu yang gelap, tidak bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran. Ya untuk bisa membedakan itu maka jenengan harus mendapatkan cahaya itu. Sehingga dan jenengan kok tahu lah memang saya itu menggunakan mata hati, kesaktianmu neng kono nggo. Sehingga kamu bisa melihat suatu kebenaran, tidak sekedar pembenaran. Karena kalau pembenaran hanya kamu lihat secara mata, kolektif yang banyak dilakukan orang mbak anggap bener. Nah, padahal sesungguhnya tidak sama. Karena kebenaran itu hanya bisa kamu rasakan
dengan sebuah rasa. Itulah nanti kamu menyadari sebuah kebenaran bukan lagi pembenaran. Berarti harus ke dalam, tidak sekedar melihat secara mata. Dan delok akeh wong ngono ya wis kecelek kamu nanti, gitu loh maksudnya. Itulah Mas. makanya pemirsa. Ya itulah pemirsa. Dan sebuah kebenaran itu tidak bisa diceritakan karena begini pemirsa. Aku maem soto, Mas Kaji maem soto di tempat yang berbeda, maka rasa apa akan bisa fit diceritakan Mas Kaji dengan saya? Makanya hanya bisa kebenaran itu seperti itu sebetulnya di dalam hatimu, sehingga yang bisa ngomong nuranimu. Iya, ternyata apa yang dia ngomong dia kok bener ya. Nah, itu karena munculnya sebuah cahaya di dalam hatimu, dirimu itu. Itulah kamu menemukan kebenaran. Kebenaran tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diceritakan. Tak contohnya Mas Kaji maem soto nang ngene Papan Surabaya, aku maem soto nang kene gayane bojoku. Padha-padha sotone nek diceritake gegeran gitu. Gak usah yang berbeda tempat. Sama-sama beli soto mie, dimasak di tempat berbeda, airnya sama, rasanya tetap berbeda. Nek diceritakan ora dadi geger, Mas. Ya udah. Nah, makanya rasakno wae sing penting wis ngrasakne soto. Cuman tulisannya Nek sama. luwe wareg. Itu dia. Wis iso bedane ayat iki. Salaman. Salaman. Alhamdulillah. Sekarang seperti itu tingkat kesulitannya ngaji Al-Qur'an. Makanya banyak distorsi dari wahyu menjelma sebuah bahasa lisan. Itu aja sudah ada distorsi. Apalagi nanti di tulisannya. Lebih banyak distorsi-distorsi yang timbul karena dari sebuah peradaban, dari bahasa dialektikal, dari cara menyampaikan karena sangat subjektif, dipengaruhi oleh pemikiran si penulis, si penterjemah, juga dilatar belakangi cara berpikir, latar belakang kependidikan, latar belakang budaya, banyak hal sudah saya ngomong. Ini sebenarnya pemirsa, pertanyaan saya kemarin ya sudah dijelaskan waktu itu, tapi saya belum puas ketika dia jawab gini tidak, bukan itu, tapi karena dia menjawabnya secara gampang saja, secara mudah, tapi ketika dijawab hari ini baru jelas, tidak bisa mengelak lagi pertanyaan ini, jawabannya ini 100. Kalau kemarin waktu dia dijawab bahwa nafsun wahidah, kemudian nafsun, kemudian manusia 8 miliar, kitabnya beda-beda, Al-Qur'annya 1. Nah, itu masih belum detail. Nah, tapi begitu diterangkan tentang hari ini, video hari ini, kedua ini, nah itu sangat detail. Ketika kita bisa ngomong soto di sana dengan soto di sini, sama-sama soto mie, yang satu ini airnya sama, semua sama takarannya, tapi rasanya berbeda. Kenapa rasanya berbeda? Karena yang makan orangnya beda, walaupun tulisan bungkusannya semua sama. Karena apa? Walaupun jamnya sama, tapi tempat berbeda. Sudahlah, semuanya berbeda. Nah, itu semakin menguatkan bahwa Allah itu amat sangat agung, akbar, dan Maha segala-galanya. Segala-galanya. Oke, itu betul. Ini Disitulah. ditarik konklusi Mas ya, biar nanti bisa ada sebuah konklusi itu kesimpulan. Ini jadi mata hati, karena cahaya ini penerang di gelapnya pemikiran dan hati itu. Ya, sebuah petunjuk, sebuah kebenaran nggak bisa diceritakan, dibayangkan dan diangan-angan, tapi harus dialami sampai kerasa. Jadi harus kamu alami sampai kerasa
itulah nanti namanya kesadaran. Sidratul Muntaha itu dirasa itu. Nah, karena ada 7 lapisan melebur dalam diri karena tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata, sehingga yang berbicara hanya rasa. Kalau sudah rasa kamu ceritakan, nanti tukaran kamu pasti, bertengkar pasti. Itu loh. Sehingga kan tidak perlu kamu ceritakan, tapi kamu sudah mengalami sendiri sampai merasakan soto itu. Nek lapar mbok maem yo nikmat, wis rasa mbok ceritane gegeran wis ngono lho. Makanya sesungguhnya hukumnya Allah, perintahnya Allah sampai ritus, nanti kamu sampai puncak rasa itu dan mengalami. Jangan kamu ceritakan, pasti gegeran. Nek gak cocok, gak sealiran be awakmu mbok pateni halal darah iki, ndak boleh. Tuh, karena ada 8.000 miliar penduduk bumi. Biarkan dia, karena nanti dia akan ada petunjuk itu dari Allah sendiri. Saya tanya sekarang, orang yang sekarang masih di pedalaman dimanapun tempatnya, masih di geografis alam semesta, petunjuknya pakai apa tak tanya? Wong neng kono Quran rong enek, percetakan rong enek. Itulah hebatnya Allah. Itu loh maksud saya. Sehingga jangan macem-macem kamu. Dia nanti akan mendapat petunjuk dari dirinya dia sendiri itu. Dengan alam semesta, dengan hewan yang ada di situ. Aku mensikapi singa harus bagaimana, buaya bagaimana, mensikapi nyamuk, lintah. Kan itu nanti turun petunjuk itu. Itu loh maksud saya. Sehingga jangan mentang-mentang petunjuk itu karena wah, saya ini harus menjaga Islam ini, saya mensiarkan kebenaran ini, saya untuk apa itu loh. Itu nanti kamu malah dapat jadi Fir'aun menelamu, pasukanmu akeh, bahaya itu. Dah itu pemirsa, mudah-mudahan apa yang telah saya ketengahkan ini bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan bagaimana akal pikiranmu semakin cerdas karena kamu melihat menginterpretasi Al-Quran dari kacamata keilmuan yang sangat ilmiah, sehingga selalu menggunakan rasional yang sehat, sehingga menjadi rasional dan menjadi logik dalam dirimu, menjadi sebuah kebenaran yang selalu bisa kamu sadari sampai tingkat rasa kamu rasakan, sehingga semua itu nanti tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, sekedar kamu merasakan dan mengalami apa petunjuk itu yang masuk di dalam dirimu. Itulah sesungguhnya nur ala nurin itu sendiri. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang di hadapan kami adalah cahaya, jadikan apa yang di belakang kami adalah cahaya, jadikan apa yang di atas kami cahaya, jadikan apa yang di bawah kami cahaya, jadikan apa yang di kanan kami cahaya, jadikan apa yang di kiri kami cahaya, dan seluruhnya meliputi cahaya itu sendiri dalam diriku, melebur dalam diriku, sehingga selalu dalam keadaan bercahaya. Amin ya Rabb. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.